Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Aziza Ratna Nur Firdausi dengan NIM 2300006004, Febrian dengan NIM 2300006006, Siti Nur Hasana dengan NIM 2300006013, dan Siska Santika dengan NIM 2300006015. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan tentang Euler dan juga pohon. Untuk contoh soal pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, yaitu berkaitan dengan Euler. Pemerintah daerah ingin mengembangkan jalur trekking alam yang menghubungkan 6 pos pendakian di kawasan pegunungan. Jalur dibangun untuk menghubungkan pos-pos berikut. Jadi, ada 6 pos, pos X, Y, Z, W, V, U, yang dimana X terhubung ke Y dan Z, Y terhubung ke X, Z, V, Z terhubung ke X, Y dan W, W terhubung ke Z, V, U, V terhubung ke Y dan W, sementara U hanya terhubung ke pos W saja. Pernyataannya, seorang petualang ingin memulai dari salah satu pos, melewati semua jalur tepat satu kali dan kembali ke pos awal. Nah, dari pernyataan tersebut, gambarkan grafiknya dan apakah rute yang diinginkan petualang memungkinkan untuk dilakukan. Jika tidak memungkinkan, maka kita harus mengubah struktur graf dengan penambahan atau pengurangan jalur minimum agar keinginan petualang dapat terwujud, dan jelaskan alasannya. Baik, dari pernyataan tadi berarti kita harus menemukan 3 hal. Yang pertama, bentuk atau gambar dari grafnya. Yang kedua, kita harus menjawab apakah rute yang diinginkan oleh si petualang itu bisa dilakukan, alias dia bisa mencoba semua jalur satu kali dan kembali ke tempat semula. Dan yang terakhir, jika tidak memungkinkan, maka kita disuruh untuk merubah struktur graf, baik melalui penambahan atau pengurangan jalur. Nah, untuk yang pertama kita gambarkan grafnya dulu. X ya, yang pertama X terhubung ke Y dan Z. Misalnya kita gambar di sini X, ini X. Oke. Kemudian X kan terhubung ke Y dan Z. Jadi kita bikin jalur yang dia akan terhubung ke Y. Sebentar. Ke Y. Kemudian akan terhubung ke Z. Selanjutnya Y terhubung ke X, Z, dan V. Y ke X sudah, ke Z berarti kita tambah lagi 1, oke, seperti itu. Dan ke V, V-nya bisa kita taruh di atas. Oke. Kemudian Z terhubung ke X, Y, dan W. Ke X, ke Y. Nah, sekarang yang W belum ada. Kita tambahkan di atasnya. Ke W. Oke. Untuk yang W terhubung ke Z, V, dan U. Yang W, Z, V, dan U. W, Z, V. Oh, berarti kita tambah. Oke, ini. Terus yang terakhir ada yang U. Kita buat titik di sini. U. Oke. Oke. W udah, V. V terhubung ke Y dan W. V ke Y dan W udah ya. Dan U hanya terhubung ke W saja. Nah, U udah terhubung ke W saja. Jadi, untuk yang pertama, kita sudah menggambarkan grafnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus menjawab apakah rute yang diinginkan petualang ini memungkinkan untuk dilakukan. Ingat, tadi petualangnya ingin melewati semua jalur tepat satu kali dan kembali ke pos awal. Ingat perbedaan antara sirkuit dan juga lintasan. Kalau sirkuit, dia tidak kembali ke tempat semula, sedangkan lintasan itu kembali ke tempat semula. Maka dari pernyataannya dapat kita simpulkan bahwa ini lintasan. Dia mau lintasan karena dia mau kembali ke tempat awal. Kita buktikan apakah dia bisa kembali ke tempat awal atau tidak. Nah, syarat dari
sirkuit itu sendiri dia setiap simpulnya harus berderajat genap. Nah, kita hitung dulu. Yang X, Y-nya berapa, Z-nya berapa, W-nya berapa, U-nya berapa, V-nya berapa. Oke, kita hitung X-nya dulu. X-nya ke Y dan Z, berarti hanya ada 2. Oke. Kemudian untuk Y-nya ke V, Y-nya ke Z juga, Y-nya ke X juga. Berarti Y-nya ada 3. Oke. Yang Z ke Y, Z ke X, Z ke W. Berarti Z-nya juga ada 3. Kemudian kita hitung yang W-nya hanya untuk ke V dan W itu untuk ke V, Z dan U. Berarti ada 3. Nah, yang U di sini hanya ke W. Saya tulis saja 1 berarti. Oke, 1. Dan V ke W dan Y. Berarti hanya ada 2. Nah, ingat tadi kalau dia mau kembali ke tempat semula alias sirkuit, berarti setiap jumlah derajat dari setiap simpul ini harus genap. X-nya udah genap, udah benar yang X. Tapi lihat, yang Y, yang Z, yang W, yang U, ini tuh berderajat ganjil dan tidak genap. Artinya tidak semua simpul berderajat genap. Maka kita jawab pertanyaan yang nomor 2, apakah bisa rutin. Baik, pada soal cerita berikutnya yaitu pohon dalam teori graf yang berjudul struktur organisasi di kantor Ecotech. Di sebuah perusahaan bernama Ecotech, struktur organisasinya disusun secara hierarkis. Pemimpin tertinggi adalah direktur utama yaitu A. Di bawahnya terdapat 2 manajer, yaitu manajer operasional B dan manajer keuangan yaitu C. Manajer operasional yaitu B membawahi 2 orang kepala divisi, yaitu divisi produksi D dan divisi logistik yaitu E. Manajer keuangan C membawa 2 orang kepala divisi, yaitu divisi akuntansi yaitu F dan divisi pajak yaitu G. Struktur tersebut digambar secara graf tak berarah. Pertanyaan: gambar struktur organisasi Ecotech dalam bentuk graf. Terus yang kedua, apakah struktur organisasi tersebut merupakan pohon? Jelaskan alasanmu berdasarkan ciri-ciri pohon. Terus yang ketiga, hitung jumlah simpul dan sisi dalam graf tersebut. Terus yang keempat, jika kepala divisi produksi D ingin menghubungi kepala divisi pajak secara berjenjang melalui atasannya, berapa banyak simpul yang harus dilalui? Sebutkan jawabannya. Oke, kita menjawab nomor 1 dulu, yaitu gambar struktur organisasi Ecotech dalam bentuk graf. Gambarnya seperti berikut. Terus pertanyaan nomor 2, apakah struktur organisasi tersebut merupakan pohon? Jelaskan alasanmu. Dari beberapa ciri-ciri pohon, yaitu terhubung, semua simulasi bisa dicapai dari A. Terus yang kedua, tidak memiliki siklus, yaitu berulangan. Misalnya kita mulainya dari titik A dan berakhiran di titik A. Itu namanya siklus. Terus yang kedua, jumlah sisinya, yaitu memenuhi syarat -1. Terus udah, jadi kesimpulannya yang soal nomor 2, apakah struktur organisasi itu merupakan pohon? Jawabannya iya. Terus pertanyaan ke nomor 3, hitung jumlah simpul dari sisi graf tersebut. Jadi simpulnya terdapat 7, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Terus sisinya terdapat 6, yaitu sisi AB, sisi AC, sisi BD, BE, CF, dan CG. Jadi terdapat 7 simpul dan 6 sisi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, jika kepala divisi produksi D ingin menghubungi kepala divisi pajak G secara berjenjang melalui atasannya, berapa banyak simpul yang harus dilalui? Sebutkan jalurnya. Jadi dari D ke G berjenjang melalui atasan. Jadi jalur yang harus dilewati yaitu dari jalur D ke B ke A
C, dan G. Total simpul yang harus dilalui yaitu 5 simpul, DB, AC, G. Mungkin sekian dari saya. Soal yang berikutnya yaitu teori graf pohon. Sebuah universitas memiliki 6 gedung utama, yaitu gedung A, B, C, D, E, dan F. Untuk mempermudah mobilitas, kampus ingin membangun jalur pejalan kaki antar gedung. Setiap jalur memiliki jarak berbeda dalam ukuran meter, seperti pada tabel berikut, di mana jalur A ke B itu dengan jarak 4 meter, jalur A ke C dengan jarak 3 meter, jalur B ke C dengan jarak 2 meter, jalur B ke D dengan jarak 5 meter, jalur C ke D dengan jarak 7 meter, jalur C ke E dengan jarak 8 meter, jalur D ke E dengan jarak 6 meter, jalur D ke F dengan jarak 4 meter, dan terakhir ada jalur E ke F itu dengan jarak 3 meter. Dimana ditampilkan gambarnya sebagai berikut, bisa dilihat pada PowerPoint yang saya tampilkan, dan kemudian ada keterangan bahwa A itu terhubung ke B dengan jarak 4 dan ke C dengan jarak 3. Kemudian B itu terhubung ke C dengan jarak 2 dan ke D itu dengan jarak 5. Kemudian C terhubung ke D dengan jarak 7 dan ke E dengan jarak 8. D terhubung ke E dengan jarak 6 dan ke F dengan jarak 4. E terhubung ke F dengan jarak 3. Pertanyaannya, tentukan minimum spanning tree atau MST dari graf tersebut dengan menggunakan algoritma Kruskal. Kemudian pertanyaan yang kedua, hitung total panjang jalur minimum yang dibutuhkan. Masuk ke jawaban. Dimulai dari langkah pertama, yaitu mengurutkan dari bobot yang paling kecil ke bobot yang besar. Bobot yang paling kecil di sini ada B ke C dengan bobot 2, kemudian ada A ke C dengan bobot 3, ada E ke F dengan bobot 3 juga, ada A ke B dengan bobot 4, dan ada D ke F dengan bobot 4, kemudian ada B ke D dengan bobot 5, kemudian ada D ke E dengan bobot 6, C ke D dengan bobot 7, dan yang terakhir ada C ke E dengan bobot 8. Kemudian setelah memilih bobot paling kecil, dari bobot yang paling kecil tadi, kemudian kita cari sisi paling kecil untuk kita mencari jalurnya. Di sini ada sisi paling kecil yaitu B ke C dengan bobot 2. Kemudian setelah itu kita cari sisi yang paling kecil lagi. Di antara habis B ke C itu ada B ke A atau A ke C. Karena di situ A ke C lebih kecil daripada A ke B, maka kita pilih A ke C dengan bobot 3. Kemudian setelah itu kita cari lagi bobot yang kecil antara B ke D dengan C ke D. Di situ dimana bobot B ke D itu lebih kecil daripada C ke D. Setelah itu dilanjutkan dengan cari lagi bobot yang paling kecil di antara D ke C, D ke F, dan D ke E, di mana? Dan di situ dapatlah kita bobot yang paling kecil yaitu D ke F. Kemudian setelah itu kita cari lagi bobot yang paling kecil antara D ke E dengan F ke E, itu yang mana yang paling kecil, yaitu F ke E. Selanjutnya, coba kita cek apakah masih ada bobot yang paling kecil yang tidak akan membentuk siklus pada gambar berikut. Kita coba D ke E ke D. E ke D itu jika kita ambil sisinya, dia akan membentuk siklus karena tadi kita sudah mengambil D ke F dan F ke E. Setelah kita lihat-lihat, sudah tidak ada sisi terkecil yang bisa kita ambil, karena jika kita ambil A ke B itu akan membentuk siklus, dan C ke D juga akan membentuk siklus, C ke E juga akan membentuk siklus. Maka setelah itu berarti kita dapat 5 sisi. Kemudian dari 5 sisi itu akan kita hitung berapa jumlah minimumnya.
Berarti 2 ditambah 3, kemudian ditambah 5, kemudian ditambah 4, dan kemudian ditambah 3. Berarti 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 5 itu 10, 10 tambah 4 itu 14, 14 ditambah 3 sama dengan 17. Maka total panjang minimumnya adalah 17 meter. Di sini saya akan membahas mengenai soal Euler. Padarto adalah petugas kebersihan di sebuah taman kota yang memiliki 6 titik tempat sampah, yaitu di titik P, Q, R, S, T, dan U. Jalur yang menghubungkan tempat-tempat sampah tersebut digambarkan sebagai berikut. P terhubung dengan QRS, Q terhubung dengan P dan T, R terhubung dengan P dan U, S terhubung dengan P dan U, T terhubung dengan Q dan U terhubung dengan R, S, dan T. Padarto ingin mengambil sampah dari semua tempat sampah dengan melakukan setiap jalan tepat 1 kali dan kembali lagi ke titik semula. Apakah memungkinkan? Jika tidak memungkinkan, maka ubahlah struktur graf tersebut. Nah, di sini pertanyaannya itu tepat 1 kali dan kembali lagi ke titik semula. Maka merupakan sirkuit. Mari kita selesaikan soal yang sudah dibacakan pada halaman sebelumnya. Maka di sini tadi kan sudah diketahui bahwa titik P itu ada QRS, Q itu terhubung P sama T, R terhubung P sama U, S terhubung P dan U, T terhubung sama Q dan U terhubung sama R, S, dan T. Di mana pertanyaannya itu mengenai sirkuit. Di mana sebuah sirkuit itu harus semua simpulnya berderajat genap. Nah, di sini diketahui bahwa dari ke-6 titik tersebut, titik P itu simpulnya ada 3 karena terhubung dengan QRS. Kemudian juga titik U juga simpul derajatnya itu ada 3 karena U-nya itu terhubung R, S, dan T. Nah, karena terdapat 2 titik yaitu P dan U berderajat ganjil atau yang tadi jumlahnya 3, maka perlu ditambah atau dikurang agar menjadi genap karena syarat sirkuit itu semua simpul derajatnya harus genap. Nah, mungkin bisa diubah, ditambah atau dikurang, tetapi kali ini kita menambahkannya dari titik P itu yang tadinya 3 menjadi 4, dan untuk titik U itu juga dari 3 menjadi 4 agar menjadi genap. Pada halaman sebelumnya, kita sudah mengubah derajat ganjil menjadi genap, yaitu titik P sama titik U, di mana yang tadinya derajatnya 3 menjadi 4. Nah, di sini bentuk sebuah grafnya yaitu titik P itu yang tadinya 3 menjadi 4. Maka terhubung pada P ke Q, kemudian ke R, ke S, juga ke U. Maka derajatnya 4 atau genap. Kemudian titik Q ini terhubung pada P dan T, yaitu derajatnya 2, maka genap juga. Kemudian titik R juga terhubung ke P dan ke U, yang derajatnya juga genap. Kemudian titik S juga terhubung ke P dan U, derajatnya genap. Kemudian titik T terhubung ke Q dan U, derajatnya genap. Kemudian titik U juga terhubung ke T, ke P, ke R, dan ke S, yaitu jumlahnya 4, yang berarti juga genap. Nah, dari struktur graf tersebut, maka rute yang bisa kembali ke titik awal itu kita ambil titik awalnya yaitu S. S ke P, kemudian P ke Q, Q ke T, T ke U ke P, P ke R ke U, kemudian yang terakhir yaitu ke S. Kembali lagi ke titik awalnya. Maka Padarto bisa kembali ke titik awalnya lagi. Di mana dari soal ini
yang tadinya tidak bisa karena ada dua titik yang berderajat ganjil, bisa diubah menjadi kembali ke titik awal dengan mengubah derajat simpulnya. Maka kesimpulannya tadi bahwa Darto bisa kembali lagi ke titik awal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.